Assalamualaikum Dunsana. Saat ini keturunan India di kota Pariaman hanya sekitar 15 kakak saja. 10 tahun yang lalu jumlahnya mencapai 30 kakak. Namun karena ingin penghidupan yang lebih baik, banyak keturunan India yang memutuskan merantau ke Padang dan Bukit Tinggi hingga keluar Sumatera Barat. Sehingga jumlah warga keturunan India di kota Pariaman terus berkurang setiap tahunnya. Sebagian besar yang tinggal di kota Pariaman adalah lansia dan anak-anak. Catatan tertua tentang Pariaman ditemukan oleh Tomek Pires 1446 sampai 1524, seorang pelaut Portugis yang bekerja untuk kerajaan Portugis di Asia. Ia mencatat telah ada lalu lintas perdagangan antara India dengan Pariaman, Tiku, dan Barus. Sebagai daerah yang terletak di pinggir pantai, Pariaman sudah menjadi tujuan perdagangan dan rebutan bangsa asing yang melakukan pelayaran kapal laut beberapa abad yang silam. Pelabuhan entreport Pariaman saat itu sangat maju. 2-3 kapal Gujarat mengunjungi Pariaman setiap tahunnya, membawa kain untuk penduduk asli, dibarter dengan emas, gaharu, kapur barus, lilin, dan madu. Sehingga diperkirakan sejak saat itu pula lah warga India mulai hadir di tengah kota Pariaman. Bahkan ada yang menikahi penduduk setempat dan membangun rumah tangga di kota Tabui ini. Umumnya mereka hidup di pinggiran pantai seperti saat ini. Sebagian besar keturunan India bermukim di Kelurahan Lohong yang lebih dikenal dengan sebutan Kampung Kaliang. Menurut Ilyas, 51 tahun, warga keturunan India di Pariaman. Dari cerita yang ia dengar turun-temurun dari neneknya, bahwa turunan India ini merupakan orang pertama yang menginjakkan kaki di kota Pariaman. Kata Pariaman sendiri berasal dari kata Paria, yaitu kasta terendah di India, yang sebagian besar adalah Muslim dan lebih senang berdagang dari suatu negeri ke negeri lain. Dan kata Man berarti adalah laki-laki, sehingga kata Pariaman berarti adalah laki-laki asal Paria. Dengan demikian, warga keturunan India yang tersebar di seluruh Sumatera Barat berasal dari kota Pariaman. Bahkan konon kabarnya, warga India lah yang mengenalkan Islam, seperti yang terdapat dalam setiap buku pelajaran sejarah. Meski demikian, Ilyas sendiri tidak tahu pasti kebenaran cerita itu. Ilyas sendiri merupakan warga keturunan India, di mana ibunya adalah warga keturunan India Pariaman, sedangkan ayahnya, Nur Muhammad, warga India asli yang berdagang dari suatu negara ke negara lain, dan akhirnya menikah dengan ibunya, Seuma, 84 tahun, yang hidup di kota Pariaman. Sang ayah pada zaman itu berhasil membangun perekonomian di kota Pariaman. Ia memiliki pabrik sabun dan pabrik roti yang lokasinya masih berada di Kampung Kaliang. Tidak salah masa itu, sebagian besar warga keturunan India hidup sejahtera. Sisa-sisa kejayaan warga keturunan India masa lampau hingga kini masih terlihat. Sebagian besar keluarga keturunan India tinggal dan hidup di rumah tua besar dengan desain bangunan khas tempo dulu, peninggalan nenek moyang mereka. Sayangnya satu rumah tua yang pertama kali dibangun warga keturunan India hancur akibat gempa 30 September lalu. Rumah ini di masa lalu adalah tempat berkumpulnya orang-orang India yang pertama menginjakkan kaki ke Pariaman.
Meski populasi India di Pariaman cukup berpengaruh, namun sebagian besar warga keturunan India tidak bisa berbahasa India. Ilyas diantaranya, meski hingga akhir hayatnya, ayahnya dalam keseharian masih menggunakan India Tamil sebagai bahasa kesehariannya. Namun Ilyas sendiri tidak fasih berbahasa India karena ia sedari kecil hidup dan bergaul dengan warga Pariaman. Tidak hanya saya, sebagian besar warga keturunan India di kota Pariaman tidak bisa menggunakan bahasa India. Paling hanya yang tua-tua saja, seperti ibu saya, ujarnya. Hal ini karena sebagian besar warga keturunan India telah hidup menyatu dengan warga asli Pariaman, sehingga dari kecil yang mereka kenal hanya bahasa Minangkabau. Kondisi ini juga warga keturunan India banyak yang menikah dengan warga Pariaman. Pembatasan menikah dengan sesama warga keturunan India hanya bertahan hingga tahun 1970-an. Menyatunya warga keturunan India dan Pariaman juga karena mereka beragama Islam, sehingga rasa persaudaraan lebih kuat. Warga Pariaman juga sering beribadah di masjid yang dibangun oleh warga keturunan India. Tidak salah juga keturunan kami lebih paham budaya dan bahasa Pariaman dibanding budaya leluhurnya, ujar Gani, 75 tahun, yang merupakan paman dari Ilyas. Gani bercerita, dahulunya budaya serak gulo yang biasa dilakukan pada saat peringatan Maulid Nabi juga dilakukan di Pariaman. Namun karena kehidupan perekonomian warga keturunan India di Pariaman pas-pasan, makanya budaya tersebut hilang begitu saja. Sebagian besar warga keturunan India, jika mereka rindu menyaksikan budaya leluhurnya tersebut, mereka pergi ke Padang untuk merayakannya di Masjid Muhammadan di Pondok Padang. Dahulu juga warga keturunan India sangat piawai memainkan musik ghazal, musik khas India yang dimainkan dengan alat aluminium, dan gendang yang dimainkan di atas kasur pada saat pernikahan. Sekarang juga tidak ada yang bisa memainkan ghazal. Seiring perkembangan zaman, orang lebih suka hiburan organ tunggal, ujar Gani, mantan pemain ghazal. Satu-satunya tradisi India yang masih mereka lestarikan saat ini membuat dan menghidangkan makanan khas India, cemilan apam kuning pada saat Idul Fitri dan Idul Adha. Cemilan sejenis kue apam dilengkapi saus kari ini merupakan makanan yang wajib pada saat hari-hari besar. Pengaruh budaya India juga masih sangat terasa di Pariaman, seperti makanan roti ade, idi apam, apam bakuah, yang terkenal dengan rasa dan aroma rempah, sudah menjadi makanan sehari-hari warga Pariaman. Bahkan banyak warga Pariaman yang juga piawai membuat cemilan ini. Tradisi menggunakan inai dan mengenakan selayar, memakai gaun putih yang panjang, juga merupakan tradisi India. Perihal ini diakui oleh Ketua PKK Kelurahan Lohong Zahirma. Ia yang sejak kecil dibesarkan di kelurahan yang lebih sering disebut Kelurahan Kampung Kalyang, merasa warga keturunan India warga Pariaman pada umumnya. Selain dari bentuk fisik, berhidung mancung dengan postur tubuh lebih besar, tidak ada yang membedakan warga India dan warga Pariaman. Tidak salah warga keturunan India ini menyatu dan bisa diterima oleh warga Pariaman.